Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-khawfu war raja. Jadi dua-dua ini harus ada. Maka kalau di dalam kajian tasawuf ini tidak bisa dilepaskan antara khauf dan raja. Ada apa? Khauf ini bisa meminimalisir perbuatan dosa kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, kita teringat kepada Allah, maka dosa itu tidak jadi kita buat. Itu al-khauf. Kemudian ar-raja. Raja itu apa? Secara bahasa raja itu mengharap. Dengan seorang raja, kalau kata Imam Al-Ghazali, fihi bawa'ith li ta'at. Itu motivasi seorang untuk taat kepada Allah. Jadi untuk apa kita salat, untuk apa beribadah? Dia selalu berpikir masa depan. Dia selalu berpikir untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini raja. Yang kedua, seorang ketika dia raja, liyashula alaihi al-masyaqqat wasyada'id. Jadi kalau kita itu ada prinsip raja pada diri kita, maka yang susah itu akan mudah. Ya, yang susah akan mudah. Kemudian musibah-musibah itu juga akan mudah. Kenapa? Karena kita mengharapkan lebih daripada itu. Nyohek di tino dunia, hek emang. Gedanya habis peng dan mentedekah. Tapi dia pengharapannya apa? Bukan di situ, tapi setelah itu akan diberikan rahmat oleh Allah, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, akan diberikan rahmat, diberikan berkah dan lain sebagainya. Pengharapannya jauh. Ya. Sekarang pembahasannya babul jam'i bainal khaufi war raja. Jadi sekarang kita kombinasikan dua ini, Pak, antara khauf dan raja. Kalau kemarin itu khauf sendiri, raja sendiri. Ini sekarang kita kombinasikan dua-dua ini, ar-raja wal khauf. Jadi ayat yang kita ambil di sini ada beberapa ayat, maka keunikan syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj, beliau selalu memulainya dengan ayat suci Al-Quran. Ini satu ayat ini ada dua pengertian, ada raja, ada khauf di sini, maka kita ambil satu saja dari sekian banyak ayat Al-Quran. Pada surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik itu berada dalam kenikmatan. Baik bagaimana? Kata Imam At-Tabari, barat jawarihuhum wa barat qulubuhum. Yang masuk ke dalam surga itu orang yang baik anggota tubuhnya dan orang yang baik hatinya. Jadi maka tidak akan masuk dalam surga orang baik anggota tubuhnya tapi hatinya tidak baik. Anggota tubuhnya baik, dia bersedekah, tapi hatinya kueh kegop, dengki kegop, maka bermasalah. Jadi makanya apa? Termotivasi seseorang itu untuk raja, mengharap sesuatu dari Allah sehingga bisa memasukkan dia ke dalam surga. Innal abrara lafi na'im. Maka mentedekah lun mengharap ridha Allah. Kenapa baca Quran? Lun mengharap ridha Allah. Kenapa tidak dengki kepada sebulan? Lun mengharap ridha Allah. Ya ni, sudah. Ayat yang kedua, wa innal fujjara lafi jahim. Fujar ini apa? Kebalikan tadi. Kalau tadi ma barat jawarihuhum, sekarang terbalik.
anggota tubuhnya berbuat jahat. Jaro perbuat jahat, babah perbuat jahat, mata perbuat jahat, pinyung perbuat jahat, hati jahat. Kalau ada seperti ini, maka siap-siap saja masuk ke dalam neraka. Siap-siap saja masuk ke dalam neraka. Maka ini memotivasi orang beriman supaya tidak berbuat jahat, ya. Supaya terus menjaga tangannya, jaga anggota tubuhnya, jaga hatinya untuk tidak berbuat jahat. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari sekian banyak sahabat itu, Abi Hurairah termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada apa sebenarnya? Pernah ditanya kepada Abi Hurairah, ya Abi Hurairah, letah hadis kau neriwayat pahana bulain ni. Apa kata Abi Hurairah? Saya tidak punya uang banyak, saya tidak kaya. Kalau saya kaya, saya bisa bersedekah. Karena saya tidak banyak duit, saya tidak bisa banyak bersedekah, saya tidak bisa beramal yang lain. Paling enggak saya mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang nantinya akan dibaca oleh orang lain, ya, nih. Hadis yang pertama, lau ya'lamul mu'min, kalau seandainya seorang mukmin tahu ma indallah minal uqubah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalau seorang mukmin dia tahu azab Allah itu, ini sekarang kita akan baca yang tidak ada dalam hadis ini, Pak. Artinya syarahnya. Apa itu uqubah? Al-uqubah fid dunya wal akhirah. Jadi azab di dunia dan di akhirat. Bagaimana azab di dunia? Bisa berupa azab zahir, bisa berupa azab batin. Bagaimana azab di akhirat nanti? Kalau di alam barzah azab batin. Kalau di padang mahsyar azab zahir batin. Azab di dalam neraka azab zahir batin. Allah mengatakan kalau manusia tahu azab di dunia, azab yang ketika sakaratul maut, azab ketika di alam barzah, azab ketika di padang mahsyar, azab ketika nanti masuk ke dalam neraka, kalau dia tahu, ya, ma tami'a bi jannatihi ahad, tidak ada satupun yang berani minta surga kepada Allah. Anda tahu berani, Pak? Kenapa? Hari ini dia berbuat dosa, ya, Pak, menyui depu. Jadi makanya jangan pernah remehkan, walaupun kesalahan itu sedikit sekali. Kita nanti bisa lihat di dalam syarah hadis ini, di dalam kitab Fathul Bari, Pak, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Beliau mensyarah hadis ini mengatakan, sekecil apapun perbuatan dosa itu hati-hati, Pak. Sekecil perbuatan kebaikan itu jangan kita remehkan. Allah perbuatan ubudnya, jangan pernah remehkan, Pak. Ya, jangan pernah remehkan. Begitu juga kejahatan. Makanya seseorang itu tatkala dia tahu azab Allah, kalau kita berbuat kejahatan begini azabnya, maka dia malu untuk minta masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Nuh alaihissalam pada suatu hari ini diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh anaknya tenggelam, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Allah, nyan anak kandung lon, anak kandung lon kangop, ya Allah. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, nyan kan anak rohnya, bukan anak kamu itu. Kamu tahu enggak ya Nuh, akan saya ajarkan kamu sesuatu hal sehingga kamu tidak bodoh, kata Allah, Pak. Tidak bodoh maksudnya apa? Kok minta doa untuk orang musyrik? Anak kamu sudah syirik kepadaku. Mulai hari itu Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa tidak berani melihat mata ke atas, Pak. Tangan ke atas, tapi matanya selalu ke bawah selama 40 tahun lamanya. 40 tahun, Pak. Pekan malai, Pak, malai. Nyo katanya kali tak temecu tak berani lah dah kala watih lah, Pak. Ya Allah naji rahmat kalau rahmat dia lah, Pak. Kan temecu tak ya, Pak. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani melihat ke atas karena dosanya, padahal simpel sekali dosanya. Ini makna tadi. Jadi artinya kalau seorang mukmin dia tahu azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu dan tidak mau minta untuk masuk dalam surga. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sudah dilakukan. Jadi apa maksudnya? Dia minta ampun dulu kepada Allah. Dia minta maaf dulu kepada Allah. Setelah itu baru dia minta, ya Allah nepas tolong dalam surga, ya Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Walau ya'lamul kafiru,
Kalau seandainya orang kafir itu tahu, ma indallah minar rahmah. Kalau orang kafir tahu rahmat Allah itu luas sekali, dia dimaafkan dosanya kalau dia berbuat dosa, dia tahu rahmat Allah itu, dia tahu kasih sayang Allah, walaupun tidak salat, tidak puasa, tapi gejo nikmat. Jika orang kafir, rumah berbeda rumah. Ya. Artinya apa? Allah tidak membeda-bedakan, sama mendung. Peka sama mendung. Kata Imam Al-Ghazali, li'annahu makhluqun min makhluqatillah. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga makhluk Allah, mandu makhluk Allah, binatang makhluk Allah. Maka sepantasnya, kata di dalam kitab Sirajul Talibin, sepantasnya bagi yang menciptakan sesuatu, dia akan memberikan hasil yang diciptakan itu rahmat, diberikan nikmat dan lain sebagainya. Makanya orang kafir nikmat gejo oleh Allah, binatang nikmat gejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya orang kafir itu tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nata min jannatihi ahad. Maka tidak ada yang putus asa di dalam dunianya. Kenapa? Dia masih bisa mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, masih bisa minta maaf. Maka orang kafir mengatakan begini, alah apa tak pubutnya, untuk apa kita melakukan ini, untuk apa melakukan itu? Kalau nanti yang kita harapkan itu tidak ada apa-apa. Makanya kalau ingin mengharapkan sesuatu, harapkan di dunia ini. Tak pubut laju. Ya, nampak. Surga apa ni? Surga hana yakin ni, Pak. Neraka hana yakin neraka. Maka dia menikmati terus dunia ini. Kalau dia tahu ada rahmat Allah, ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan, maka mereka tidak akan pernah putus asa untuk hidup di dunia ini, Pak. Allah tak ibadah haju, tak laki haju rahmat Allah, tak laki ampun. Baik syirik li ba Allah. Ya. Tapi masalahnya mereka tidak tahu. Ya. Sebagian penafsir ketika melihat ada ayat yang modelnya hampir sama seperti ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalimat lau di situ, Pak. Itu lau andai-andai. Penafsir mengatakan walau anna ahlal qura, maknanya apa? Kalau seandainya penduduk kampung itu mereka amanu, mereka bertakwa, masalahnya tidak bertakwa. Itu tafsirannya, Pak. Jadi jangan kita bayangkan kalau seandainya penduduk kampung beriman dan bertakwa akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Masalahnya tidak bertakwa, maka selalu diberikan azab, selalu diberikan cobaan, selalu diberikan musibah, Pak. Tapi hijau musibah. Ini mana lau? Lau ya'lamul mu'min ma indallah minal uqubah. Masalahnya, Pak, tidak ada yang mau tahu, Pak. Tidak ada yang mau tahu. Allah dosa ubud hana berpundut tak istighfar. Ya, nampak. Tapi dia tidak mau tahu. Kalau dia tahu, maka dia akan minta ampun dulu, baru minta akan dimasukkan ke dalam surga. Ini makna lau. Lau ini andai-andai. Mana andai-andai, Pak? Belum terjadi lagi. Ya, nampak. Kalau seandainya penduduk kampung beriman dan bertakwa, kalau seandainya. Tapi bagaimana nyatanya? Tidak ada, Pak. Hana, Pak. Enggak ada. Ini begitu juga. Kalau seandainya nyatanya, Pak, tidak ada, Pak. Tidak ada. Mungkin sebagian kecil saja, Pak. Mungkin sebagian kecil. Kita masuk hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Idza wudi'at al-janazah." Kalau jenazah sudah diletakkan di dalam kerenda, Pak. Tanya menjakme jenazah kan? Diletakkan dalam kerenda. Wahtamalaha an-nas. Kemudian dibawa oleh manusia. Kasiap nung kai pesemayang atau dari rumah ingin dibawa, Pak, ingin dibawa. Wa in kanat salihah, kalau seandainya di jenazah itu orang saleh, ya nembak. Jenazah yang saleh, dia akan mengatakan, qaddimuni, bagah-bagah nemelun. Neme ne pesemayang. Habis semayang neme kubu, bagah-bagah neme kubu. Ya nembak. Ini kata orang yang saleh dia. Neme bagah-bagah. Kenapa? Dia yakin betul dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini raja namanya, Pak. Dia yakin betul. Kemudian wa in kanat ghaira salihah.
Ini kalau tidak saleh, temayang kadang-kadang na, kadang-kadang tan ya, Pak. Kemudian beribadah binanci, kadang-kadang na, kadang-kadang tan. Keung kegok, kadang-kadang na, kadang-kadang tan. 50-50 ya, Pak. Artinya apa? Na bacu amal, na bacu jahat ya, Pak. Jahat na, amal na seimbang. Atau jahat mendung. Apa kata dia? Ya wailaha, celaka alun. Celaka alun ada, Pak. Aina tadhhabuna biha? Hai hoi ana melun, ho na melun. Mau bawa ke mana saya? Ya, Pak. Nanti akan kita lihat siapa yang bisa mendengar suara itu tadi, Pak. Ini jenazah ini mengatakan, fa aina tadhhabun? Kamu mau ke mana biha dengan jenazah ini, mau ke mana? Hai itu puji ya mau masjid, Pak, jenazah itu. Dan jenazah itu tidak tahu kalau setelah dari masjid dibawa ke kubur. Hai itu puji, Pak. Ya, Pak. Kalau dari rumah tadi tidak tahu dia akan dibawa ke masjid, dan dia juga tidak tahu dari masjid akan dibawa ke kuburan. Yasma'u sautaha kulla syai'in. Suara jenazah tadi bisa didengar oleh seluruh makhluk, seluruh makhluk. Jin bisa dengar, iblis bisa mendengar, malaikat bisa mendengar, syaitan bisa mendengar, Allah juga mendengar, kemudian binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan bisa mendengar, illal insan, kecuali manusia. Tanya hanya ada dengar, Pak. Nanti ada alasan kenapa tidak bisa dengar, Pak. Manusia tidak bisa dengar. Walau sami'ahu, kalau dia bisa mendengar, manusia bisa mendengar suara yang keluar dari jenazah tadi, sa'iqah, dia akan terkejut. Mungkin hanale orang yang hanat mayang. Kalau jenazah tadi bisa ngomong, ho na melun. Mungkin kalau kita jenazah bisa ngomong, kerenda roh tati ina juma. Hanat meli, bakai pengahaba jenazah ima. Jadi artinya apa? Hanat permeli. Ya, ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalian tahu nggak apa yang saya dengar? Maka Rasulullah SAW adalah salah satu Rasul Allah, salah satu Nabi, salah satu kekasih Allah yang diberitahukan hal-hal gaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal gaib, beliau tidak segan-segan memberitahukan kepada orang lain. Salah satunya apa? Ketika beliau mendekati sahabatnya, wahai sahabat, apakah kalian tahu apa yang saya lihat? Apakah kalian tahu apa yang saya dengar? Sahabat mengatakan, wallahu wa rasuluhu alam. Hana kamu tepu ya Rasulullah. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar? Apa kata Rasulullah? Saya sedang mendengar anikas sama, teriakan langit, ikli langit. Tahu nggak teriakan langit? Itulah tasbihnya langit. Bagaimana langit bertasbih? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dan yang menyuruh tak dengarnya. Mungkin hanya ada pegang mati ini. Cuma kalian tak bisa dengar, kata Rasulullah. Rasulullah hantang ketemengan. Rasulullah hantang ketemengan. Kalau kita ingin dengar juga, nanti ketika mau meninggalnya tak dengar menduma. Kalau kita ingin dengar, ketika sudah masuk ke alam barzah, alam yang berbeda, kita akan mendengar yang tidak bisa didengar oleh manusia ketika di dunia. Nanti waktu di padang mahsyar begitu juga. Nyambe jo wate roh ime mentang, roh dibawa nanti. Ada dua. Apakah roh ini dibawa ke Eliyin? Kalau dibawa ke Eliyin, kita akan melihat malaikat yang membawa roh kita, Pak. Kita akan melihat sendiri. Ketika nanti dibawa ke Eliyin, dalam hadis Rasulullah, tidak ada satu pintu langit pun yang tidak terbuka. Tidak ada satu malaikat pun yang tidak berdiri memberikan penghormatan kepada roh ini, Pak. Roh urun saleh. Bagaimana dihormati menyut temayang tan, tapu tan, pegang matiut ni, Pak. Bagaimana mau dihormati oleh para malaikat? Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, sehingga sampai ke Eliyin. Ndena roh tersebut ketika dia naik ditolak oleh langit. Fata'bas sama, langit menolak. Ho meja, kata langit, Pak. Meja ke dia, hananya kan tempat rohnya. Ya balik. Ketika sampai ke bumi, apa kata bumi? Homeja fata'bal ard. Bumi menolak. Jadi hojik lah itulah ini. Drone tempat roh meyup gede. Fisik jin, penjara iblis. Gede haju ja. Ya gede haju. Nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan, saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Apa itu? Tasbihnya langit. Ima tasbih langit, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Satu. Yang kedua, kalian tidak melihat apa yang saya lihat, kata Rasulullah.
Tidak ada di langit ketika Mi'raj. Ya, nih, Pak. Tiadakah Isra Mi'raj nih, Pak? Tidak ada di langit ketika saya Mi'raj satu jengkal pun yang kosong daripada para malaikat yang terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus bertasbih. Tasbihnya tidak pernah putus. Ada seorang anak bertanya ke Rasulullah, anak Umi mentang, "Ya Rasulullah, apakah malaikat hana but lain? Bagaimana kalau malaikat itu ingin pergi, ingin turun ke bumi? Apakah terus tasbih terus?" Ya, Pak. Katanya tasbihnya nggak pernah putus. Rasulullah tersenyum dan mencium kepala anak ini. Maknanya Pak, anak ini cerdas sekali. Orang lain tidak pernah bertanya seperti ini. "Ya ghulam," kata Rasulullah, "wahai anak kecil, kalau kamu pergi beraktivitas, apakah nafasmu itu putus?" "Tidak ya Rasulullah." "Kamu makan nasi, apakah nafasmu putus?" "Tidak ya Rasulullah." "Apabila kamu berbuat aktivitas apapun, apakah nafasmu putus?" "Tidak." Begitulah malaikat. Malaikat tasbihnya malaikat seperti seorang bernapas. Hana putus-putus napas. Walaupun dia bekerja napas terus. Ya. Beda dengan tanya. Katanya waktu bertasbih aja. Waktu pegang madhi aja yang kedua tasbih. Waktu pegang madhi aja. Ya, nampak. Waktu tanya, "Hai, hana berzikir untuk habis sembahyang." Menyojino apa? Jino tu menak kau ilai. Entu artinya laki ma'ahlam tu. Tak berzikir. Ya, nampak. Entu tak subhanallahnya habis sembahyang tu. Nyojino kesempatan untuk temenak. Ya, Mbak. Sehingga dipisahkan antara temenaknya yang pisah, Mbak. Malaikat tidak terus bertasbih. Paling enggak kita begitu juga. Walaupun tidak 100% seperti malaikat. Paling enggak ketika ada suatu hal, astagfirullah. Dan istighfar aja, Mbak. Astagfirullah. Nyotalah. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, Mbak. Walaupun tidak 100% seperti para malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ingin lihat syarahnya bisa juga lihat di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terima kasih.